Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa ala sayyidina Muhammadin fil a'la ila yaumiddin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah, mari dalam kesempatan yang berbahagia ini, mumpung kita masih diberikan waktu oleh Allah, lebih-lebih siang hari ini kita melaksanakan yaitu salat Jumat. Ini adalah suatu anugerah terbesar dari Allah Rabbul Jalil. Ini adalah suatu kemuliaan dari Allah SWT yang diberikan kepada hambanya. Untuk itu hadirin, mari kita jadikan wasilah untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita semuanya menjadi hamba yang terpilih dan dipilih oleh Allah, menjadi hamba yang senantiasa sukses, selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salat ma'as salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memberikan uswah pada kita sekalian, sehingga kita mampu memahami, mampu memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Untuk itu hadirin, mari kita senantiasa itba' Rasul, kita berbanyak membaca sholawat. Fa insyaallah di akhir zaman kita akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, amalan adalah sesuatu perbuatan yang kita lakukan karena kita sebagai seorang hamba, kita dituntut untuk beramaliah dengan yang baik. Kita saling ta'awun, kita selalu tolong menolong, kita dituntut untuk selalu bahu-membahu untuk meringankan yaitu sahabat-sahabat kita. Berbicara amalan, hadirin yang dirahmati Allah, ada amalan yang sederhana yang kita lihat tiap hari, bahkan kita sepelekan, tapi ternyata di alam langit itu Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang terbesar sampai malaikat Jibril itu terkagum-kagum. Amalan apakah itu, hadirin yang dirahmati Allah, yang bisa membuat malaikat Jibril terkagum-kagum pada manusia? Karena hanya amalan yang sederhana sampai Allah memberikan kemuliaan anugerah yang terbesar, sehingga hamba tersebut dijadikan hamba yang mulia di dunia dan di akhirat. Al-awalu, yang pertama hadirin yang dirahmati Allah, adalah wasaqil ma'i. Ketika kita memberikan satu gelas air, ketika hari ini kita memberikan sesuatu yang sederhana,
hanya satu gelas air putih atau air teh atau air kopi kepada sahabat-sahabatnya, maka malaikat Jibril hadirin rahmati Allah, dia melihat dari arasy-Nya Allah SWT. Allah memberikan anugerah terbesar, memberikan kemuliaan terbesar, karena memberikan yaitu kemuliaan bagi hamba-hambanya. Sampai malaikat Jibril matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, alangkah indahnya menjadi umatmu, alangkah indahnya menjadi hamba Allah, yang mana aku melihat sendiri ketika seorang manusia memberikan wasaqtil ma'i, satu gelas air, bersodakoh dengan satu gelas air, Allah memberikan anugerah yang terbesar. Aku cemburu wahai Rasulullah. Ini hadirin dan rahmatil Allah, sangat sederhana. Tapi karena berbicara masalah kebahagiaan, subhanallah, betapa bahagianya orang yang diberikan air tadi, hadirin rahmatil Allah. Laqad kana fi qissati Ibrahim al-Alba, ada sejarah sedikit dari rahmatil Allah. Sejarah yang sering kita dengar, yaitu sahabat Rasulullah namanya Sa'ban. Beliau tidak lepas solat berjamaah, selalu bersama Rasulullah, dan dia selalu bersanding kalau tidak gitu di belakang Rasulullah. Tapi suatu saat beberapa hari beliau tidak hadir, dan Rasulullah bertanya, di manakah Sa'ban wahai sahabat-sahabatku? Salah seorang mengatakan, mungkin sakit ya Rasulullah. Oke, kalau memang sakit, mari kita sambangi dia. Ba'da subuh hadirin rahmatil Allah, Rasulullah berjalan kurang lebih 3 jam lebih menuju rumahnya Sa'ban. Dan di situ ada rumah kecil, yang mana satu-satunya rumah yang dihuni oleh yaitu Sa'ban. Setelah di depannya hadirin rahmatil Allah, Rasulullah SAW keluarlah yaitu istrinya. Wahai istri Sa'ban, saya ingin tanya kepada panjenengan, di manakah Sa'ban kok beberapa hari tidak kelihatan? Istrinya mengatakan, wahai Rasulullah, suamiku kemarin sudah meninggal dunia. Mendengar itu hadirin rahmatil Allah, para sahabat-sahabat langsung munajat pada Allah, mendoakan. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh istri, yaitu Sa'ban. Salah satunya, wahai Rasulullah, saya ingin bertanya kepada panjenengan, kenapa di akhir nazaknya suami saya mengatakan kenapa tidak yang banyak, kenapa kok sedikit yang saya berikan? Dia selalu mengatakan itu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah dihampiri oleh malaikat Jibril, diberikan informasi. Selanjutnya menjelaskan, wahai istri Sa'ban, itu adalah yaitu amalan Sa'ban ketika dia setiap pagi berangkat subuh, dia selalu membawa 3 roti, yang mana di salah satu perjalanan dia melihat seseorang yang mana pada hari itu belum makan, maka diberikan yaitu roti itu 1. Dengan rasa gembira Sa'ban itu memberikan, ayo kita makan bersama, yang 2 untuk saya. Subhanallah hadirin Allah, ketika dia nazak dalam keadaan sukara, Allah memberikan informasi kepada Sa'ban, wahai Sa'ban, inilah anugerah yang diberikan oleh Allah, inilah pahlamu ketika sampai memberikan 1 potong roti, sehingga dengan 1 potong roti sampai membahagiakan orang lain, sampai menyelamatkan orang lain, sampai memberikan yaitu bebungah pada saudara-saudara panjenengan. Maka lihatlah wahai Sa'ban, maka Sa'ban diperlihatkan hadirin rahmatil Allah, sampai beliau mengigau, kenapa tidak saya berikan semuanya, kenapa saya tidak berikan yang paling terbaik, kenapa tidak saya berikan yang paling enak roti tadi, kenapa hanya 1 ya Rabb? Ini hadirin rahmatil Allah.
Sampai Rasulullah mengatakan ittaqun nar wa bisikri tamratin, jauhkan diri kalian dari api neraka walaupun hanya satu biji tamrah, yaitu korma. Subhanallah, hadirin matilah Allah. Ini yang membuat malaikat Jibril itu cemburu kepada manusia. Seandainya saya diberikan oleh Allah untuk meminta, saya ingin jadi manusia, karena manusia beramalia satu, yaitu potong roti, satu buah korma, atau wasaqil ma'i, satu gelas air. Subhanallah, anugerah Allah diberikan kepada kita sekalian. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Pada hadis-hadis sahih dijelaskan seperti itu. Apalagi besok kita akan menjelang Ramadan. Jangan sampai kita itu menunda-nunda lagi untuk beramalia. Ketika Anda bisa memberikan satu dos aqua, silakan. Ketika sampai memberikan takjil sedikit, silakan. Karena Allah akan memberikan kemuliaan pada panjenengan, dan Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah ketika memberikan kebahagiaan orang-orang yang puasa, memberikan kebahagiaan anak-anak yang pada hari ini tersenyum. Apalagi pada hari ini setiap Jumat kita diberikan yaitu suguhan yang terbaik. Kita diberikan, istilah kita adalah Jumat berkah. Subhanallah. Mereka yang bersedekah dengan nasi kotak, nasi kuning dan sebagainya, satu biji itu akan munajat pada Allah. Wa ulaika bitasbihi, satu butir nasi munajat pada Allah. Dan apa yang mereka bawa pada hari ini selalu munajat pada Allah dan menjadi saksi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu asyarahum wa kullu syai' awsaynahu fi imamin mubin. Mereka akan menjadi saksi yang nyata. Ya Rabb, jamaah Darussalam selalu berbagi. Ya Rabb, ya Rabb, jamaah Darussalam selalu berinfak untuk masjidnya. Ya Rabb, ya Rabb, jamaah Darussalam selalu memberikan kebahagiaan yang lain. Sahabat-sahabat yang lain selalu ta'awun, tolong menolong. Ya Rabb, selalu membahu-bahu. Ya Rabb, selalu memberikan senyuman pada sahabat-sahabatnya, pada tetangganya. Ya Rabb, maka berikan keberkahan, kemuliaan, berikan yaitu anugerahmu di dunia, lebih-lebih di akhirat besok. Ya Rabb, berikan salam yang terbaik. Salamun kalami rabbir rahim, salamun kalami rabbir rahim, salam Allah kepada hambanya yang selalu dia itu berbuat baik. Ini hadirin dan mati Allah, amalan sederhana seakan-akan kita sepelekan, tapi ternyata di timbangan al-mizan itu sangat dahsyat. Ini hadirin yang dirahmati Allah, mari kita ajari anak-anak kita bersedekah. Kita beri contoh mereka dengan amaliyah yang terbaik, selalu tolong menolong insyaallah. Karena bisa jadi hadirin mati Allah, satu gelas ini bisa mengungkit panjenengan, mengangkat derajat panjenengan. Anda bisa mengambil miftahul jannah, yaitu kunci dari surga. Ini amalan yang pertama hadirin mati Allah, yang menjadikan malaikat Jibril cemburu kepada manusia, dan dia seandainya diberikan kesempatan oleh Allah untuk memohon, maka dia kepingin jadi manusia. Karena anugerah yang diberikan Allah kepada manusia ketika dia bersedekah yang sangat sederhana, maka diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Asani yang nomor 2 hadirin mati Allah, wa tasyi'il janazah. Kita mengantarkan sahabat-sahabat kita yang meninggal. Kita doakan sahabat-sahabat kita, teman kita, tetangga kita, atau orang tua kita, famili kita. Ketika meninggal dunia, minimal jenengan berdoa Allahumma firlaha atau Allahumma firlahu. Subhanallah, Allah akan mengangkat derajat panjenengan. Malaikat Jibril menyaksikan hadirin mati Allah. Di atas langit dilihat cahayanya. Cahaya apakah itu? Ternyata cahaya itu adalah rahmat Allah SWT yang diberikan kepada hamba-hambanya, yang mana ada salah satu dari tetangganya, salah satu dari sahabatnya, salah satu dari sanak familinya meninggal dunia. Dia berbondong-bondong untuk takziah, dia berbondong-bondong untuk menyolati, dia berbondong-bondong untuk mendoakan. Subhanallah. Dalam hadis Bukhari dinyatakan ketika sampean mensyahidal janazah, ketika sampean melihat jenazah dan sampean duduk di situ dalam artian bertakziah, maka Allah memberikan anugerah yang sangat dahsyat. Ini hadirin dan mati Allah, kelihatan sepilih sekali ketika kita bertakziah, tapi ternyata di pandangan malaikat Jibril
Dan malaikat Jibril tahu kemuliaan dari takziah, subhanallah. Dia sangat cemburu kepada manusia. Wahai Rasulullah, lihatlah, ketika umatmu pada hari ini mendengar informasi ada yang meninggal dunia, mereka selalu berdoa, mereka berbondong-bondong menyolati sampai menguburkan, memandikan, mengkafankan, subhanallah. Hak mayit dipenuhi, maka Allah akan mengangkat derajat seseorang tadi, Allah akan memuliakan, dan Allah akan memberikan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Ini dalam kitab Wasiatul Mustafa, hadirin matilah Allah. Malaikat Jibril sangat kagum kepada manusia ketika seorang hamba Allah, ketika dia selalu berbagi dalam kebaikan apapun. Ini hadirin dan matilah Allah, sangat sederhana sekali. Tapi kadang kita menyepelekan. Kadang ketika kita nggak ada udzur, biasa. Kecuali kalau sampai ada udzur syar'i, Anda hanya mendoakan, tidak apa-apa. Ketika Anda ada di rumah, coba langsunglah berbondong-bondong, duduk saja, sohibul musibah, tersenyum dengan kehadiran panjenengan, subhanallah. Itu adalah miftahul jannah, pintu surga akan terbuka. Maka berbahagialah hadirin matilah Allah. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertakziah. Ketika ada sahabat-sahabat kita yang meninggal, minimal kita baca Fatihah. Seperti yang kita bacakan tadi, sebelum khotib naik mimbar ada pengumuman, subhanallah, kelihatan sepilih membaca Fatihah. Tapi ketika sampean tahu wa bikulli harfin minal Qur'ani karama, wa bikulli harfin minal Qur'ani jazaa. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf, dia munajat pada Allah, ya Rabb, berikan keberkahan kemuliaan pada hamba-Mu ya Rabb. Mereka selalu membaca firman-firman-Mu ya Rabb. Mereka selalu membaca kalam-kalam-Mu ya Rabb. Dia membaca Al-Fatihah, walaupun kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini aja, munajat pada Allah. Berikan keberkahan kemuliaan pada hamba-Mu ya Rabb. Angkat derajatnya Rabb, jauhkan dari malapetaka dunia, lebih-lebih di akhirat ya Rabb. Berikan mereka keselamatan dan beri salam yang terbaik. Ini hadirin matilah Allah, satu huruf saja itu sudah munajat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, hadirin pada Allah. Yang ketiga adalah asalisu wasulhu bainal unsayain. Ketika kita melihat saudara kita bertengkar, melihat tetangga kita tidak menyapa, ayo kita yaitu sambungkan lagi. Jangan dipanas-panasi sehingga kita putus, yaitu silaturahim. La yadkhulul jannah qafi. Ketika sampean memutus silaturahim tanpa alasan yang syar'i, maka Anda diharamkan bau dari neraka, bau dari surga. Maka jangan sekali-sekali sampai hadirin matilah Allah memutus silaturahim. Dan ketika Anda melihat ada sahabat A, sahabat B tidak menyapa, sahabat A dengan B tidak pernah ngomong dan sebagainya, hanya karena masalah sepele, ayo wasulhul bainal unsayain, ayo kita damaikan. Ketika sampean selalu memberikan motivasi dan sampean bisa memberikan yaitu kemuliaan pada mereka, subhanallah, seluruh alam akan memuliakan panjenengan. Dan ini disaksikan sendiri oleh yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ini hadirin rahmatillah Allah. Ketika anak kita bertengkar dengan kakaknya, kakak dengan adiknya, ayo kita satukan. Ketika tetangga B dengan C ya berseteru, ayo kita satukan, subhanallah. Ini adalah amalan yang terbaik bagi kita sekalian. Ketika Anda mampu, maka Allah akan memberikan kemuliaan Anda di dunia dan di akhirat. Wa ikram jara, itu yang dinamakan memuliakan tetangga. Ini yang dinamakan selalu memberikan kedamaian. Mari hadirin dan rahmatillah Allah, 3 amalan yang sepilih ini, yang menurut pandangan kita, menurut logika kita sederhana, tapi sangat berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang harus kita garis bawahi di sini, kita masukkan dalam kolbu kita satu, ayo kita bersedekah. Ayo kita gerakkan jiwa kita, kita beri contoh sahabat-sahabat kita, beri contoh anak-anak kita. Walaupun wasaqil ma'i, walaupun hanya 1 gelas air, Anda bersedekah, maka Anda diangkat derajat oleh Allah. Lebih-lebih besok Ramadan, hadirin, tanamkan yaitu kemuliaan pada anak-anak kita dengan bersedekah. Yang kedua yang harus kita garis bawahi, hadirin madalah Allah, ayo, kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan yang terbaik pada saudara-saudara kita. Jangan tunda-tunda lagi.
Lebih-lebih ketika kita bertakziah, kelihatan sederhana, kita duduk dan sebagainya, tapi ternyata sahibul musibah bahagia dengan kehadiran panjenengan. Apabila sampai sempat mengurus jenazahnya sampai fil lahdi, sampai di liang lahat, subhanallah, arasy bergoncang, munajat pada Allah Subhanahu wa taala, memberikan keberkahan. Dan yang terakhir hadirin mantil Allah, tanamkan kedamaian, tanamkan yaitu hidup tenang. Dan insya Allah ketika kita selalu berdamai, kita selalu yaitu tabayun, kita selalu ta'awun, maka Oma Indah Menganti akan menjadi baldatun taibatun warabun ghafur, diberikan keberkahan kemuliaan oleh Allah, diberikan anugerah yang banyak dari Allah, dan insya Allah akan diberikan yaitu keselamatan fid diri wad dunya wal akhirah. Semoga sedikit motivasi ini menggugah kita untuk selalu berbuat baik, selalu berbuat baik, dan jangan sekali lagi meremehkan amalan yang sederhana. Ternyata malaikat Jibril kepingin menjadi manusia karena hamba Allah mengamalkan sesuatu yang kita anggap sepele. Semoga bermanfaat, semoga Allah mengangkat derajat kita dan perumahan kita dijadikan baldatun taibatun warabun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatan al ghafur rahim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir bidal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir ummat sayyidina Muhammad ya Allah. 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 Allahumma fir ummat sayyidina Muhammad ya Allah faridan ajilan ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim amadana wa sallim qulubana wa sallim jama'atina ya Allah, jama'a Masjid Darussalam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya dal jalali wal ikram. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.